Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya Aquaman and Lost Kingdom sudah merilis trailer keduanya, yang dimana gue sebagai fanboy DC makin excited untuk melihat sequel yang kedua ini ya, yang akan berfokus kepada balas dendam Black Manta kepada Aquaman yang kini sudah menduduki tahta Raja Atlantis. So, kita akan bahas mengenai berbagai macam detail dan teori yang lebih gila lagi untuk Aquaman and Lost Kingdom. Dan juga kita akan berteori dengan koneksi dia dengan DCU James Gunn yang sudah dipersiapkan oleh DC Studios. Waduh, langsung kita sikat cuy. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Dengan pertama dibuka dengan Arthur Curry yang sudah memiliki anak pertamanya bersama dengan Queen Mera, yang dimana anak ini bernama Arthur Curry Jr. alias Aqua Baby, yang dimana bentuk tampilannya persis banget dengan yang ada pada versi komik lamanya. Nah, dalam adegan ini menggambarkan bahwa Arthur Curry tengah menemukan kemampuan anaknya, yang ternyata dia juga bisa berbicara dengan para ikan, yang dimana semua ikan-ikan itu berada di depannya yang ada di dalam akuarium. Dan terlihat di bagian Aqua Baby ada sebuah gelombang yang membuatnya bisa berkomunikasi dengan para ikan yang ada di dalam akuarium rumahnya ketika Arthur Curry sedang memanjakan anaknya. Nah, sebenarnya kemampuan Aqua Baby ini sudah menurun dari Arthur Curry langsung, yang dimana ini udah digambarkan dalam film pertamanya ketika Arthur Curry juga bisa berkomunikasi dengan para ikan sejak dia masih kecil, ketika dia tengah dibully oleh teman-temannya saat dia sudah melakukan study tour di sana ya. Nah, perlu kalian ingat ya bahwa Aqua Baby alias Arthur Curry Jr. ini perannya akan langsung dimatikan di dalam film Aquaman and Lost Kingdom, karena itu udah jadi dalam versi komiknya yang pertama kali muncul dalam komik Aquaman is nomor 23 yang dirilis pada tahun 1965. Nah, dalam komik itu udah menceritakan kalau Black Manta lah yang sudah membunuh Aqua Baby ini dengan cara mencekiknya sampai mati. Dan ketika Aquaman dan si Mera ini melihat bahwa anaknya udah meninggal, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai karena Mera merasa nggak sanggup untuk menahan beban kehilangan anaknya itu. Jadi kemungkinan besar penampilan Mera akan jauh lebih sedikit di film kedua ini ya, karena dia akan langsung menjadi depresi ketika dia udah tahu bahwa anaknya udah tewas di tangan Black Manta. Dan akhirnya dia meninggalkan Aquaman sendirian yang berusaha untuk membalaskan dendam putranya kepada Black Manta ini ya, seperti itu. Dan juga ini relate banget ya dengan dia nggak hadir di promosi materi Aquaman kedua, yang dimana dia itu udah pernah ada kasus dengan si Bang Johnny Depp. Waduh, ya lu tahu sendiri lah ya kasusnya seperti apa, nggak perlu gua jelaskan lebih detail. Oke, lanjut ke breakdownnya coy. Dan di adegan selanjutnya memperlihatkan kalau Arthur Curry tengah berenang ke dalam lautan bersama dengan saudaranya yaitu King Orm, yang dimana mereka berdua ini akan mencari keberadaan Seven Kingdom atau kerajaan ketujuh untuk menemukan lokasi Black Manta yang tengah berhasil mencuri Black Trident sebelumnya. Nah, kemungkinan adegan ini terjadi ketika Arthur Curry sudah membebaskan King Orm dari belenggu penjaranya. Setelah di film pertamanya si King Orm ini telah berusaha untuk melakukan perang besar antara bangsa daratan dengan bangsa lautan. Namun itu berhasil dihentikan oleh Arthur Curry dan menjadikannya sebagai Raja Atlantis yang sah. Lalu adegan ini beralih ke logo DC Studios, yang dimana ada beberapa ikat yang mengitari di sekelilingnya. Nah, menurut gua ini adalah shot terbaik dalam trailer ini ya, dimana ini adalah bentuk ciri khas dari James Wan ketika dia bikin trailer untuk semua film-film yang pernah ia buat seperti The Conjuring dan juga Insidious ya, yang dimana semua opening trailernya ketika itu memperlihatkan logo dari studionya itu sangat-sangat estetik parah pak. Jadi itu udah termasuk dengan ciri khasnya James Wan banget lah ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kita berpindah kepada adegan David Hyde alias Black Manta
Manta yang tengah membawa Black Trident-nya yang akan ia gunakan untuk membunuh Aquaman yang menjadi target utamanya. Dimana ini udah kita bahas di breakdown sebelumnya ya, bahwa dia sudah marah karena ayahnya telah dibunuh oleh si Aquaman ketika dia dan krunya akan membajak sebuah kapal selam yang ada di samudera. Lalu setelah itu Black Manta menaiki sebuah kapal selam yang berwarna coklat dan bentuknya hampir mirip seperti gurita, yang kemungkinan kapal ini akan ia gunakan untuk melakukan sebuah misi pengintaian ke kota Atlantis agar dia bisa mencari semua kelemahan dari si Aquaman, dan juga agar dia bisa gak dicurigai oleh bangsa Atlantis ketika dia melakukan misi pengintaian. Kemudian dia dan krunya akhirnya sudah menemukan sejumlah potongan dari Black Trident yang ia temukan. Lalu akhirnya dia bisa menyatukan kedua Trident itu dan mendapatkan kekuatan kegelapan sihir yang sangat dahsyat, sehingga dia bisa menggunakannya untuk menjatuhkan kota Atlantis. Nah, hal ini tentu sangat persis banget dengan apa yang ada pada komik Aquaman volume 7 is nomor 11 yang dirilis pada tahun 2012, di mana dalam komik itu menceritakan kalau David Hyde alias Black Manta beserta dengan para krunya menemukan Black Trident tersebut di dalam sebuah gua, yang dimana gua itu adalah gua makam dari saudara Raja Atlan, penguasa Atlantis pertama, yaitu bernama King Orin. Nah, King Orin ini pertama kali muncul dalam komik Aquaman volume 7 is nomor 14 yang dirilis pada tahun 2013. Dia merupakan saudara kandung dari King Atlan sendiri, yang dimana saat itu Atlantis sudah dikuasai oleh King Atlan. Nah, ketika King Atlan ini udah memerintah Atlantis, dia membiarkan orang-orang dari luar Atlantis untuk bisa memasuki kota tersebut. Dan ternyata ada banyak banget perkawinan silang antara bangsa Atlantis dengan non-Atlantis, yang membuat jumlah warga Atlantis ini makin banyak populasinya ya. Tetapi hal itu nggak disukai oleh King Orin, dan akhirnya Orin melakukan kudeta besar kepada Atlan dalam sebuah pertempuran yang dahsyat antara kedua bersaudara ini, sampai akhirnya Orin terbunuh bersama dengan keluarganya karena dianggap pengkhianat atas kerajaan tersebut. Nah, dari breakdown pertama udah gua jabarkan ya bahwa kayaknya Orin ini akan membuat Trident-nya dengan kekuatan sihir sebelum kematiannya agar dia bisa menjatuhkan Atlantis dengan tangannya sendiri. Makanya ketika Black Trident ini udah disatukan oleh Black Manta, maka penunggu dari Trident ini berkata bahwa Trident ini bisa membelah lautan, bahkan bisa menghancurkan kota Atlantis dengan sekali tebas. Ini berarti bisa kemungkinan bahwa Orin masih ada dalam Black Trident ini ya, dan akan digunakan oleh Black Manta untuk menjadi senjata utamanya untuk menghancurkan peradaban Atlantis. Menarik ya. Tapi entahlah apakah di DCU eksistensi King Orin ini benar ada di sini atau enggak nih, karena di film pertamanya nggak pernah menjelaskan bahwa King Orin ini ada di DCU. Well, kita akan lihat di filmnya nanti ya kalau misalkan ini udah tayang ya, seperti itu. Nah, sedangkan di versi trailernya kita bisa melihat bahwa Black Manta melewati suasana gua laut tersebut ke bawah dan menyatukan kedua Trident yang telah patah itu. Kemungkinan itu adalah makam dari King Orin yang udah lama ditinggalkan oleh bangsa Atlantis, mengingat dia tuh udah punya sejarah yang sangat kelam dalam dunia Atlantis. Setelah itu kita beralih kepada sosok yang berjanji akan memberikan Black Manta sebuah kekuatan yang mengerikan untuk bisa menghancurkan Atlantis. Kita bisa melihat di sini bahwa ternyata inilah kerajaan yang hilang itu, dan gue bisa melihat bahwa kerajaannya sangat luas banget, dimana di sekelilingnya itu ada banyak banget kabut dan juga tower di berbagai macam spot-spotnya pak ya. Nah, kalau gue bandingkan dengan konsep istana dari King Orin di versi komiknya tentu sangat berbeda, dimana kalau istana si Orin itu nggak sebesar ini, malah justru milik Atlan sebagai Raja Atlantis itu semegah itu yang dikabarkan ketika Atlan sudah menduduki tahtanya sebagai Raja Atlantis sebelum Atlantis itu tenggelam ke dasar lautan ya. Lalu kita dibawa kepada misi pengintaian Aquaman dan Orm yang akan dibantu oleh Queen Atlanna, ibu mereka, untuk mencari tahu di mana jalan sembunyi menuju ke Lost Kingdom, yang dimana mereka berdua memakai sebuah speeder air untuk bisa masuk ke dalam pusaran air agar mereka bisa dibawa kepada Lost Kingdom. Nah, kalau gua perhatikan dari pusaran air yang dimaksud ini ya, sepertinya lokasi dari Seven Kingdom ini berada di segitiga Bermuda, di mana legenda
bedanya yang sampai sekarang ini percaya adalah bahwa di segitiga Bermuda itu ada sebuah pusaran air yang dimana pusaran itu akan membawa semua orang-orang dan juga benda-benda di lautan ini kesedot dan masuk ke dalam sebuah penjara yang dimana penjara ini udah dikonfirm oleh DCU bahwa itu adalah penjara Sable, penjara milik King Nereus, ayah dari Queen Mera yang udah diperlihatkan dalam film pertamanya. Tapi sepertinya ini bukan di segitiga Bermuda ya, karena lokasi dari segitiga Bermuda itu berada di kerajaannya King Nereus dan itu udah berbeda banget dengan konteksnya Lost Kingdom ini Pak, seperti itu ya. Tapi kalau kita cocokkan dengan pusaran-pusaran yang ada di peta dunia, yang dimana pusaran ini adalah pusaran paling mengerikan, sepertinya lokasinya berada di pusaran Corryvreckan, yang dimana pusaran ini terletak pada Skotlandia yang berbentuk sebuah piramida. Nah, pusaran ini tentu sama kuatnya dengan segitiga Bermuda, dimana pusaran ini tengah menelan banyak korban sepanjang sejarah. Jadi bisa dipastikan dan kemungkinan Lost Kingdom yang ada di DCU ini terletak di Corryvreckan di Skotlandia. Sekali lagi ya, ini masih kemungkinan, jadi masih belum pasti karena udah gua searching pusaran air yang paling mematikan di dunia itu banyak banget, tapi yang paling mematikan itu adalah di Skotlandia. Itu adalah nomor kedua setelah segitiga Bermuda. Mungkin seperti itu ya. Oke, lanjut. Lalu terjadilah pertarungan yang sangat hebat antara Aquaman dan juga Black Manta yang sudah memakai Black Trident-nya, yang dimana kekuatannya ini berwarna hijau pekat yang membuat gue callback kepada kekuatan yang dipakai oleh Green Lantern Corps ketika mereka menghadapi ancaman di luar angkasa. Nah, sepertinya dengan bagiannya Black Trident ini dari kematiannya selama ratusan tahunnya, maka bisa jadi Trident ini berisi berbagai macam jiwa-jiwa mematikan dari para pasukan Orin yang telah lama gugur. Dan kemungkinan Oris dirilah yang udah merasuki tubuh si Black Manta agar dia bisa menghadapi para pasukan Atlantis dan juga Aquaman sendiri sebagai rajanya. Kemudian kita beralih ke adegan ketika rumah dan Arthur Curry beserta dengan lampu pencusuan Thomas Curry sudah dihancurkan oleh Black Manta. Lalu Aquaman menemukan bahwa ayahnya telah sekarat dan sepertinya dia akan tewas dalam film kedua ini ya. Well, sepertinya ini adalah adegan heartbreaking yang dimana dari sinilah Aquaman akan mendapatkan pembahasannya. Sama seperti ketika Aquaman sudah membunuh ayah David Hyde alias Black Manta ketika mereka telah membajak sebuah kapal selam di film pertamanya. Jadi literally mereka udah dibalas mata dengan mata dan juga pedang dengan pedang Pak. Jadi ya ayah mereka berdua ini udah mati karena ulah mereka sendiri seperti itu. Kemudian kita beralih ke adegan Aquaman yang dimana terlihat di scene ini Aquaman udah dipenuhi oleh rasa amarahnya saat mengetahui bapaknya sudah mati di tangan Black Manta, dan dia akan membalaskan dendamnya kepada Black Manta yang dimana sepertinya mereka sudah berada di dalam Lost Kingdom seperti diperlihatkan sekilas dalam trailer pertamanya kemarin ketika Black Manta dan Aquaman ini tengah berhadapan di dalam sebuah ruangan yang udah berbentuk kristal seperti itu ya. Lalu akhirnya Black Manta tengah mengatakan kepada orang di hadapannya bahwa Aquaman sudah menghancurkan semua yang ia miliki. Nah, kemungkinan orang yang ada di hadapannya ini itu adalah Dr. Stephen Shin yang diperankan langsung oleh Jimmy Woo, yang dimana sejak di film pertama dia sudah berjanji kepada si Black Manta bahwa dia akan membantu Black Manta untuk menemukan markas dan lokasi Atlantis berada agar dia sebagai peneliti bisa mengeksposnya ke dunia luar bahwa Atlantis benar-benar nyata. Jadi sepertinya di sini Dr. Stephen Shin akan dikhianati oleh Black Manta karena menurutnya dengan membunuh Aquaman mungkin terlalu kejam bagi Dr. Stephen Shin ini ya, karena niatnya dari awal adalah untuk menemukan Atlantis doang, bukan bermaksud untuk memulai perang antara Atlantis dengan dirinya Pak, seperti itu. Makanya di sini ini David Hyde udah mengatakan kalau Aquaman sudah merebut semua yang ia sayangi. Jadi maybe ke arah situ ya. Lalu kita diperlihatkan adegan Orm dan Aquaman tengah dipeluk oleh Atlana sebagai ibu kandung mereka. Nah, sepertinya dari sinilah hubungan antara Aquaman dan juga Orm ini akhirnya mulai membaik banget ya, yang dimana mereka akan setuju untuk beraliansi melawan Black Manta yang sudah mengancam keselamatan Atlantis demi dendam pribadinya. Asik gak sih kita akan lihat Orm dan Aquaman aliansi bareng?
Menarik nih, karena di komiknya aja si Orm itu hampir nggak pernah loh beraliansi dengan si Aquaman, bahkan mereka itu saling bertarung satu sama lain sampai mati. Makanya bisa dibilang ini di DCU ini agak dibuat berbeda dan juga lebih soft ya untuk si King Orm dan juga Aquaman-nya ya. Jadi gue mau lihat aliansi antara si Aquaman dan juga Orm seperti apa di DCU. Wow, gila sih. Nah, setelah itu kita langsung dibawa ke adegan akhir di mana Aquaman dan Black Manta saling beradu Trident di dalam Lost Kingdom, yang dimana adegan itu membuat gua callback kepada Superman melawan Zod ketika mereka sedang melakukan pertempuran besar di kota Metropolis dalam film Man of Steel yang dirilis pada tahun 2013. Well, sampai sekarang tuh scene masih melekat di gua ya, meskipun gua udah rewatch berkali-kali, tapi entahlah gua ketika lihat scene itu tuh gua sangat deg-degan banget. Ya, bisa jadi kemungkinan James Wan akan melakukan pertempuran yang hebat itu seperti pada Man of Steel ini, karena yang gue lihat dari angle-angle juga sama, bahkan ketika mereka slow motion juga sama. Jadi literally mungkin ya si James Wan akan mengambil referensi dari situ. Well, mungkin banyak banget yang bertanya, apakah ini adalah kelanjutan dari film ketiganya atau justru ini udah masuk ke dalam DCU James Gunn? Well, saran gue ya, mending nonton dulu film kedua ini ya, karena sampai sekarang ini masih rumor banget. Karena banyak banget rumor yang mengatakan bahwa Aquaman batal lah, atau ada yang mengatakan ini adalah film DCU terakhir alias gak lanjut. Terus juga ada rumor yang mengatakan kalau James Gunn akan melanjutkan Aquaman ke film ketiga dan dia udah menjadi bagian dari DCU-nya. Kita kurang tahu ya. Jadi semua ini masih sebatas rumor dan belum dikonfirm oleh pihak Warner Bros Discovery dan juga James Gunn sebagai CEO-nya ya. Mending kita tungguin aja dari pihak Warner Bros Discovery ya untuk buka suara soal hal ini. Oke? Yang sabar guys. Oke, itu aja mengenai breakdown trailer kedua Aquaman and Lost Kingdom. Semoga aja nggak flop ya, dan kita bisa berteori liar bareng kalian nih. Apalagi di teman-teman DCU masih belum jelas gimana kedepannya, karena ini masih sebatas rumor dan juga spekulasi dari para fans mata. Oke, sekarang giliran kalian. Kalau kalian menemukan teori atau kalian menemukan detail yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Pursuit Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!